bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa kembali dalam channel YouTube saya, Vera Budiarsa Arif. Malam ini saya akan ngobrol-ngobrol ringan dengan salah satu dosen pembimbing lapangan yang mendapat kepercayaan dari panitia, dalam hal ini dari pihak Universitas Tanjung Pura, untuk mendampingi para mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata kebangsaan ke-11 tahun 2023. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mas, saya bagusnya manggilnya apa nih? terserah aja. Pakai Mas karena saya juga bukan orang Jawa. Tapi kakek Jawa. Boleh, Pak Vera pun boleh. Mas Vera ya, oke. Mas atau Pak Vera ya, Pak Vera. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Yang terpenting sekarang itulah dia, kesehatan. Apalagi kalau kita sudah seusia-usia ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih bersedia hadir di channel YouTube saya pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ringan-ringan lah yang ingin saya tanyakan, karena mungkin pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN kebangsaan ini udah makin dekat ya. Panitia sudah mulai bersiap-siap semuanya, makin intens pertemuan, dan termasuk Pak Vera sebagai DPL tentunya ya. Baik, mungkin bisa cerita sedikit kira-kira KKN kebangsaan ini mungkin apa ya kira-kira bedanya dengan KKN yang biasanya yang dilakukan, berdasarkan pengalaman dari Pak Vera sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan coba berdasarkan pengalaman lah ya, berdasarkan pengalaman. Karena saya juga dulu mahasiswa. Jadi KKN kebangsaan ini skupnya nasional ya, nasional. Dan yang diselenggarakan insya Allah oleh Universitas Tanjung Pura sebagai amanah dari kementerian ini sudah yang ke-11. Yang ke-11. Ini suatu kepercayaan yang besar sekali dari kementerian bahwa Universitas Tanjung Pura menjadi penyelenggara untuk yang kedua kalinya. Dulu kalau saya tidak keliru, Universitas Tanjung Pura juga jadi penyelenggara KKN kebangsaan ini pada KKN kebangsaan yang kedua ya. Yang kedua, kalau ditanyakan perbedaan, sebenarnya tidak juga ada terlalu banyak perbedaannya selain skopnya ya. Dulu pada waktu saya kuliah S1 di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura pada tahun 88 atau 89, kuliah kerja nyata ini memang masuk dalam kurikulum, bukan merupakan pilihan ya. Kalau saya tidak keliru, sekarang selain KKN ada namanya praktek lapang, praktek kerja mungkin di beberapa program studi. Jadi pada waktu itu KKN itu memang masuk dalam kurikulum. Dan waktunya juga lebih panjang. Kalau saya tidak keliru itu bisa mencapai 2 bulan. Dan pembiayaannya itu sebagian dibiayai oleh mahasiswa sendiri. Jadi pada waktu kita membayar uang kuliah itu ada tabungan untuk KKN. Jadi pada saat kita sampai pada semester untuk melakukan KKN itu, maka uang itu udah terkumpul sehingga meringankan mahasiswa untuk melaksanakan KKN. Nah pada waktu itu yang saya ingat, saya itu dengan penuh keyakinan memilih KKN itu ke tempat yang sekiranya kalau tidak melalui KKN saya tidak akan mungkin sampai ke situ. Kira-kira seperti itu. Jadi memang beda ya, generasi sekarang yang disebut generasi Z dengan generasi angkatan saya itu memang beda. Dulu itu kan ibaratnya
kalau sekarang kalau kita mau lihat misalnya desa yang saya dipercayakan untuk menjadi dosen pembimbing lapangannya itu misalnya Kecamatan Siding. Dengan menggunakan gadget atau dengan kita langsung bisa search Kecamatan Siding atau Desa Sungkung, desa gitu, bisa kita lihat. Kita udah dapat gambaran tentang desa itu dengan mudahnya, apalagi daerah-daerah yang punya keunikan tersendiri, misalnya dari objek wisata dan itu media itu tersedia dengan baik di sosial media atau di internet ya, jadi kita bisa dapat. Jadi keingintahuan mahasiswa mungkin akan berbeda. Jadi seperti sekarang yang berkembang ini, maaf ya, karena saya coba mengikuti dari grup-grup WA ini, ada mahasiswa yang misalnya pindah dari satu desa ke desa lain atau mengundurkan diri dan sebagainya karena misalnya kesulitan untuk mencapai suatu desa itu, memilih yang macam-macam lah alasan-alasan itu. Saya pun tidak bisa memberikan justifikasi karena itu sifatnya sangat pribadi mungkin. Dan mudah-mudahan teman-teman panitia bisa mengakomodir semua kebutuhan atau mencarikan jalan tengah terkait dengan perpindahan ini. Seperti contohnya aja di desa yang saya diamanahi ini, kemarin kan kita sama-sama udah sepakat untuk desa yang memerlukan pembiayaan lebih ini, karena kesanggupan kita, maka kita hanya menempatkan misalnya satu pos 7 orang. Jadi di Kecamatan Siding ini ada 8 desa, maka 5 desa yang jauh-jauh ini, yang ongkos ojek dan barangnya semua dihitung, ada nominalnya, itu kita akan kurangi, tidak terlalu banyak dibandingkan desa-desa yang sangat mudah aksesnya di pinggir jalan dan sebagainya. Itu mungkin akan ditempatkan oleh cukup banyak mahasiswa gitu ya Mas. Nah, sedangkan yang desa-desa jauh ini seperti ini. Tapi seperti yang desa saya aja, dari 7 ini, kalau di grup WA itu kami kan kelompok 38, itu udah mulai berkurang. Nah, kalau saya flashback ke pengalaman saya pribadi waktu KKN, memang saya memilih yang jauh. Jadi waktu itu kami ditempatkan berlima itu di nama desanya tuh Desa Sungai Tembaga. Dulu bayangan saya tahun-tahun itu kan ikan arwana itu kan sedang naik daun ya, harganya mahal. Wah, mungkin ini desa saya nih di desa yang banyak ikan arwananya, dalam bayangan gitu, karena nggak bisa tahu di mana desanya. Nah, pada waktu itu kebetulan Bupati Kapuas Hulu itu Pak Japari memang mengharapkan kehadiran mahasiswa untuk membuat sadaran masyarakat di Kapuas Hulu itu, gini loh, ayo usahakan anak-anak kita semuanya bisa kuliah seperti ini, supaya generasi muda ini ke depannya akan jauh lebih baik SDM-nya. Nah, Untan sama macam KKN Kebangsaan 11 ini hanya menanggung sampai ke kabupaten. Nah, jadi pada waktu itu juga rektor hanya mengirim kami sampai Sintang. Dari Sintang itu tanggung jawab Pak Bupati Kapuas Hulu, dalam hal ini Pak Japari. Jadi untuk sampai ke desa saya itu, dari Sintang kami naik kapal Bandung namanya, itu ke Semitau. Dari Semitau itu pindah lagi pakai kendaraan pakai kapal macam sampan kecil itu, lewat danau luar, saya tidak terlalu ingat, pokoknya melewati itu, masuk ke Kapuas Hulunya itu, terus sampai ke Kecamatan Badau namanya. Nah, di Kecamatan Badau aja kita dah memerlukan berapa hari itu untuk sampai. Lalu dari Kecamatan Badau sampai ke Desa Sungai Tembaga itu ditempuh jalan kaki 1 hari. Pada waktu itu Pak Camat bilang, mungkin yang putri tinggal di kecamatan, yang putra saja yang melanjutkan ke Desa Sungai Tembaga. Tapi karena udah kadung kompak 5 orang ini, 5 orang aja ya, bayangkan, 3 laki-laki 2 perempuan. Yang perempuan ini dua-duanya dari FKIP, sedangkan kami yang bertiga ini semuanya dari pertanian. Cuma program studinya saya agronomi, sedangkan teman saya ini kehutanan. Ini yang satu itu yang saya masih ingat,
Dan ini karena teman satu komplek di kampus, Insinyur Mula Putra. Sekarang alhamdulillah dipercaya Bupati Kuburaya sebagai direktur atau kepala PDAM Kuburaya. Lalu teman yang satunya ini juga sukses, Insinyur Wahono, itu dipercaya Bupati Kayong Utara sebagai kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan kalau saya tidak salah. Jadi orang-orang hebat semua ya. Cuma saya aja yang terus mengabdi sebagai dosen di Universitas Tanjung Pura. Nah itu, jadi harapan itu loh yang mungkin ke generasi Z ini harusnya coba kita tumbuhkan gitu. Saudara, tadi kan temanya ya, tema bedanya, tema KKN kebangsaan ini, maka kita dapat dipilih dari Untan karena kita mengusung tema yang berbeda gitu. Kita penguatan nilai-nilai kebangsaan ini di daerah perbatasan. Harusnya mahasiswa itu ayo milih desa-desa yang di perbatasan itu, kita biar lihat gitu gimana gitu, betapa luasnya Indonesia. Saudara sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, pemegang estafet pembangunan, biar tahu gitu. Kan peserta KKN kebangsaan ini kalau menurut tim pengembang dari kementerian, ini orang-orang pilihan yang satu saat pasti akan jadi pemimpin bangsa, mau level nasional, level provinsi dan sebagainya. Biar tahu gitu. Ayo, mumpung ini dan kan dibiayai. Jadi kita sampai, kita hanya bawa tenaga, semangat, spirit, kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf nih kalau terlalu emosional. Nah, terus jadi bagus ya. Jadi ini juga menyadarkan kita atau sebagai warga dari keluarga besar Universitas Tanjung Pura bahwa ini kepercayaan yang memang harus dilaksanakan ya Pak. Lalu gimana kesiapan dari para mahasiswa sendiri terkait dengan pelaksanaan atau keberangkatan mereka nanti mulai diturunkan ke lapangan, seberapa lama, lalu kira-kira agendanya seperti apa? Baik, jadi KKN kebangsaan 11 ini Universitas Tanjung Pura di 2 kabupaten ya, kabupaten yang memang termasuk kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, karena kan di daerah perbatasan temanya. Jadi satunya di Kabupaten Sambas, satu lagi di Kabupaten Bengkayang. Yang Kabupaten Sambas kalau saya tidak keliru itu 48 desa, sedangkan Kabupaten Bengkayang itu 50 desa. Nah, setiap desa itu udah diklaster sebenarnya sama panitia. Contohnya desa yang luar biasa eksotik yang saya sebagai DPL-nya ini masuk ring 1 ya, prioritas 1. Artinya memang berbatasan dan memang lokasinya itu mungkin sudah mereka panitia dengan Pemda setempat. Karena ini kemarin Pak Eka, Ketua LPPM mengatakan kami ini udah kerja dari Oktober, bayangkan. Luar biasa kan, kerja keras. Dari Oktober menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi tidak sembarangan menetapkan itu. Jadi kesepakatannya untuk Kecamatan Siding ini memang di 8 desa. 3 desa memang lebih aksesnya lebih mudah dijangkau, sedangkan 5 desa ini kita harus pakai ojek yang ada biayanya. Bahkan ojek itu membedakan antara orang dengan barang, dihargai semua. Kemarin waktu saya survei, saya ke Siding itu sekali jalan 500, pulangnya 500. Jadi 1 juta rupiah lah kira-kira ya. Nah, bagaimana persiapannya? Kalau saya tidak keliru agendanya, peserta KKN ini yang dari luar Kalbar akan mulai datang itu sekitar 18-19 Juli ini ya. Sekarang sudah tanggal 13, jadi otomatis tinggal 5 hari lagi ya. Wah, udah dekat sekali. 18-19, tanggal 20 itu pembukaan. Lalu mereka dilanjutkan dengan pembekalan 20, 21, 22, 23. Nah, 24 itu pelepasan.
kedua kabupaten tadi. Jadi menggunakan bis kalau saya tidak keliru, ada yang ke Sambas, ada yang ke Bengkayang. Nah, untuk lokasi yang di Kecamatan Siding, khususnya yang 5 desa ini yang memerlukan kendaraan lagi, itu kemungkinan kita rencanakan baru akan masuk ke desa dari kecamatan itu tanggal 25-nya. Jadi masih bermalam di kantor Kecamatan Siding 1 malam. Itu udah kita diskusikan kita dengan Pak Camat. Jadi malam itu makan malam, sarapan besok, sama bekal untuk tanggal 25 di jalan. Karena waktu tempuhnya, pengalaman saya kemarin 1 kali aja naik ke Siding itu sampai 5-6 jam ya. Jadi mungkin ada istirahat di jalan. Jadi Pak Camat juga akan membekali itu. Walaupun pembiayaannya tetap ditanggung oleh panitia atau oleh Untan. Jadi makan malam, sarapan, terus besoknya dibekali juga untuk di jalan. Nah itu, jadi 25 mudah-mudahan mohon doanya di 5 desa Kecamatan Siding ini udah sampai. Ada yang dari 5 ini ada yang waktu tempuhnya 2 jam sampai 3 jam. Yang paling jauh tadi ya Sungkung 1, 2, dan 3. Itu memerlukan waktu 4, 5, bahkan sampai 6 jam. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan bisa seharian malah. Karena turun naik bukitnya itu tanah campur batu, jadi agak licin. Mungkin harus pelan-pelan. Kalau mereka warga yang udah biasa turun naik, mungkin tidak terlalu masalah. Sedangkan kita ni kan, saya aja lebih banyak takutnya kan. Jadi lebih baik saya turun. Nah kalau turun kan kita berjalan naik. Ketinggian bukitnya bisa dilihat di itu mencapai 300-an meter juga itu dari. Jadi menanjak menurun itu luar biasa. Nah itulah yang menariknya, tantangan saudara yang sudah mendapat kesempatan luar biasa dalam selama masa kuliah saudara mengikuti ini, bertemu dengan mahasiswa secara nasional dari 70 lebih perguruan tinggi. Ayo ini buktikan saudara termasuk orang-orang yang daya juangnya tinggi. Nah, jangan belum apa-apa udah aduh sayang benar. Kalau saya lah bisa kembali seperti itu, semangat itu masih jadi terngiang-ngiang lagi lah. Itulah dia ciri-ciri mahasiswa yang tangguh ya. Bukan berarti menganggap saudara yang tidak berani dengan alasan kesehatan dan sebagainya, bukan. Tapi coba, ini kesempatan, ya saya gitu. Nah ini sekalian promosi lah ya. Promosi supaya kelompok kami yang 5 atau 6 orang ini dapat tambahan amunisi lah. Karena slotnya kan 7. Bahkan kalau peminatnya banyak, kita bisa nego lah dengan panitia. Lengkapkanlah kami 9 orang, ditambah saya 1 DPL, jadi 10. Jadi ongkos transportnya itu, PP itu 10 juta. Tapi yakin, dari hasil survei kemarin ya mas, itu sambutan masyarakat itu beda loh, beda. Karena ini minta maaf ya, bukan saya mengadjust atau menilai. Peran atau orang melihat figur mahasiswa itu, orang yang di luar ya, desanya yang berada di pinggir jalan apalagi ini, udah biasa lah ya. Nah ini sempat waktu itu ya, kebetulan saya ingat, maaf ya mas ya, kebetulan ingat. Jadi kemarin ngobrol, ternyata desa Sungkung 2 ini, tidak tahu saya 2, 3 atau ini udah pernah KKN dari UGM loh. Bahkan mereka 2 bulan. Dan apa kesannya pada waktu mereka kembali itu, bagaimana saking akrabnya selama 2 bulan itu, sampai ada yang bilang rasa-rasa tidak mau kembali gitu. Seperti itulah sambutan masyarakat tuh. Jadi selama berkembang di WA Group, ada yang rumah harus bayar, ada yang ini harus bayar. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Kades, memang tidak berani menjanjikan apa-apa, tapi istilahnya tuh yang kita makan tuh mahasiswa juga makan lah gitu. Apalagi kan mereka juga dibekali ya jatah hidup. Misalnya yang saya tahu kalau di Untan, mudah-mudahan segera cair sebelum mereka berangkat. 500.000 itu bisa untuk modal lah, dan bisa untuk kebutuhan konsumsi, insya Allah cukup untuk mereka. Karena
relatif tidak sampai 1 bulan yang di lokasi jauh ini, sekitar 21 sampai 24 hari lah ya. Karena tanggal 17 selesai upacara itu rencananya kita udah turun ke kecamatan. Tanggal 18 pagi di kecamatan, 19 kalau saya tidak salah udah boleh ditarik kembali ke Pontianak. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, mungkin itu jadi terutama para mahasiswa ya, tadi setelah kita mendengarkan penjelasan yang cukup rinci dari Pak Vera, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tambahan motivasi untuk melaksanakan atau melakukan KKN kebangsaan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, ada tambahan lagi mungkin Pak Vera? Tidak rasanya. Tapi yang jelas mudah-mudahan setelah menonton podcastnya YouTuber ini, mudah-mudahan para adik-adik mahasiswa terutama yang ada keraguan, ayo jemput kesempatan ini, tantangan ini untuk mendapatkan pengalaman yang beda yang akan menggoreskan dalam perjalanan sejarah hidup saudara. Kira-kira itulah ya. Mohon maaf. Oke. Baik, demikian pertemuan di podcast saya ini di channel YouTube saya. Mohon maaf sekiranya dalam penyiaran ini ada hal-hal yang keliru dan salah karena keterbatasan pengalaman kami selaku pewawancara maupun tentunya dari narasumber kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu, semangat. Mudah-mudahan pelaksanaan KKN ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.